نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, para orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan hadirin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mana seorang hamba ini dia tidak dapat melaksanakan kebaikan, dia tidak ada kekuatan untuk beramal soleh, tidak ada daya, tidak ada upaya dia untuk meninggalkan daripada kemaksiatan kecuali atas izin, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan datangnya kita ke masjid ini merupakan salah satu bukti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan daripada sunnah-sunnahnya. Dan besar harapan kita, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita akan membahas tentang maqalah yang ke-9, yaitu perkataan Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah pimpinan daripada para malaikat. Di dalam suatu hadis beliau memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam beliau berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ada 3 nasihat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril
Yang pertama yaitu ya Muhammad, wahai Rasulullah, ish ma syi'ta, hiduplah sesuka engkau. Fa innaka mayyitun, sungguhnya satu saat engkau akan menjumpai yang namanya kematian. Artinya kita hidup, satu saat kita akan menjadi mayit, menjadi orang yang mati, meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau pasti di satu saat akan meninggalkan orang-orang yang kau cintai. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah apa saja yang engkau kehendaki, bebas untuk beramal. Fa innaka majziyun bih, tapi kita harus ingat di sini Nabi diingatkan majziyun bih, setiap amalmu pasti akan dibalas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. 3 nasihat ini adalah nasihat yang kelihatannya ringkas tapi dalam. Yang pertama, Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril, yang secara umum ini pun nasihat untuk kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya? Yaitu isma syi'ta, hidup sesuka engkau. Fa innaka mayyitun, akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Orang yang hidup di dunia ini, makhluk yang hidup di dunia ini, semuanya akan mati, berujung pada yang namanya kematian. Enggak ada orang yang kekal. Hatta Fir'aun, ya, orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala musnahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan. Mana dulu raja-raja yang dia sombong, yang dia menolak daripada dakwah ajakan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sekarang sudah tidak ada. Mereka semua mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baik mati, orang buruk pun mati, kaya mati, miskin mati, semua mati. Kalau kita nggak mau mati, maka jangan hidup di dunia ini, maka nggak ada yang namanya kematian. Seperti orang yang dia ini menghafal, pasti dia lupa, ya. Umumnya orang kalau hafal itu ya pasti lupa. Tapi kalau orang dia nggak pernah hafal, ya, Bapak hafal surat An-Naba misalnya, dia bilang ya saya hafal, pas dibaca ternyata ada lupanya. Kalau orang hafal pasti ya ada lupa-lupa, walaupun sedikit, walaupun ada sebagian yang dia nggak lupa. Tapi kalau orang yang dia nggak pernah hafal, maka dia tidak pernah lupa. Bapak hafal surat An-Naba? Enggak, saya enggak hafal. Bapak lupa enggak? Enggak, orang saya enggak pernah hafal kok lupaan gitu. Jadi kalau orang hafal pasti kemungkinan besar dia ada lupanya. Tapi kalau dia enggak pernah hafal, maka dia enggak pernah lupa. Nah, di sini orang hidup pasti mati. Kalau kita lihat orang-orang itu yang sekarang berada di rumah sakit misalnya, yang sekarang lagi pada lagi di ruang ICU kan, itu sebagian kan ada yang sadar, sebagian ada yang enggak sadar. Kalau yang sadarnya ketika ada suara azan, ya, apalagi masjidnya ini dekat, rumah sakitnya dekat masjid-masjid, ya. Bukan hanya masjid dia saja. Dulu saya pernah jenguk orang sakit di Bandung itu. Itu sampai orang-orang yang sekarat itu
di tempat tidurnya ada kayak apa, kayak radio gitu kan, isinya pengajian ayat-ayat Al-Quran, kayak ayat-ayat ruqyah gitu, ayat-ayat syifa, seperti itu. Nah itu orang-orang yang ada sekarang terbaring di rumah sakit, di ICU, sebagian ada yang sadar, sebagian ada yang tidak. Yang sadar dia mendengar nih tadi azan subuh, azan subuh dia mendengar sautan kan, hayya 'alas shalah gitu. Nah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Nggak bisa dia lakukan. Dia hanya apa? Kalau dulu ketika dia sehat, ya, ketika dia sehat, dia senantiasa memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini pun dalam hati dia ada penyesalan. Ya Allah, sekarang saya sakit, ya, saya nggak bisa apa? Nggak bisa memenuhi daripada panggilan Allah. Sedih hatinya. Kalau bisa loncat pengen loncat ini, kalau bisa jalan pengen jalan, tapi apalah daya, nggak bisa ya. Badannya semuanya lemas, ya, tangannya, kakinya semua disambung pakai apa? Pakai selangan gitu. Ini kalau orang yang apa? Yang dia itu dulunya pernah ketika sehat dia datang ke masjid, ya. Ketika sehat dia pernah melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika dulu dia sehat, ya, dia pernah meletakkan jidatnya di tempat sujud. Nah, itu orang yang seperti itu dia menyesal juga, menyesal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang seperti ini kata ulama, kalau lagi sehatnya dia itu taat kepada Allah, maka ketika dia sakit, walaupun dia nggak berangkat ke masjid, nggak sholat berjamaah, maka pahala daripada istiqomahnya Allah akan berikan. Tapi sebaliknya Pak, orang yang tadi itu kalau dia itu bukan orang yang ahli ibadah, ya kan, dia ini orang yang pendosa, meninggalkan ngaku Islam, tapi Islamnya ini Islam KTP. Kan orang Islam itu di dunia ini kurang lebih 2,5 miliar, ya. Penduduk di muka bumi ini kurang lebih berapa? 7 miliar. Yang Muslim 2,5. Dari yang 2,5 itu yang Muslim itu yang tercatat, artinya berarti Muslim KTP. Nanti yang sholat berjamaahnya berapa lagi? Saringan lagi, ya kan? Yang Muslim yang menjalankan syariat yang paling urgen, ya, setelah dia beriman kepada Allah, ya sholat 5 waktu, ya. Yang menjalankan sholat 5 waktu nanti berapa persennya? Nanti yang 5 waktunya berjamaah nanti berapa persennya, kan gitu. Yang berjamaahnya 5 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang 1 waktu, ada yang tahunan, setahun 2 kali, ya kan? Ada yang mingguan jamaahnya. Ini kan nanti terbagi-bagi lagi tuh. Nanti yang udah jamaah apakah sudah didasari dengan ilmu atau belum itu ibadahnya? Selama ini dia sholat, apa sudah betul bacaan Fatihahnya, ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Kalau rukun berarti wajib. Kalau Al-Fatihahnya salah, hati-hati, ya. Jadi kalau ada orang bacaan selain Al-Fatihahnya belatot itu masih mending, ya, masih mending. Misalnya kita sholat di mana gitu ada masjid, bacaan suratnya acak-acakan gitu. Kan di sini ada rumah Quran nih, minimal bapak-bapak sudah bisa meneliti, ya kan, sudah bisa mengoreksi sedikit banyaknya ini Al-Fatihahnya imam betul apa enggak, kan gitu. Karena pasti yang dipelajari awal itu ya Al-Fatihah, kan gitu, dari ta'awudnya, dari bismillahnya. Nanti kalau urusan surat di situ dia panjang pendeknya ada salah, nah ini enggak sampai membatalkan daripada sholat, karena bukan termasuk rukun, kan seperti itu. Maka orang yang tadi dia nggak pernah datang ke masjid, ya, yang dia nggak pernah duduk dalam majelis ilmu, ketika dia sakit mendengar suara azan,
pastinya orang itu dalam hati kecilnya, kalau dia muslim, ada keinginan untuk taat kepada Allah, ya kan? Masih ada keinginan taat kepada Allah. Tapi apalah daya, dia nggak bisa datang ke masjid, mau bertaubat, mau sujud di masjid, mau melangkahkan kakinya nggak bisa, lagi sakit. Maka orang yang seperti ini tuh, dia penyesalannya di atas penyesalan orang yang pertama tadi. Dia betul-betul menyesal, Pak. Sedih. Kenapa? Karena waktu sehat tidak dia gunakan untuk kebaikan. Makanya ada iltanim khamsan qabla khamsin. Ya, salah satunya apa? Wasihataka qabla saqomika. Masa sehatmu sebelum datang daripada masa sakit. Hidup sebelum mati, ya. Ketika diberi kesempatan, sebelum nanti kesempatan itu hilang. Karena nikmat kesehatan ini itu berada di atas daripada nikmat dunia, ya. Nikmat kesehatan itu berada di atas nikmat harta, ya. Orang kalau dia punya harta banyak tapi sakit, nggak bisa dia ibadah. Apalagi kalau orang ini dulunya nggak belajar juga, keluarganya nggak belajar juga, bahaya lagi. Berbulan-bulan sakit, ya, berbulan-bulan juga nggak sholat, kan gitu. Padahal namanya sholat 5 waktu itu mau orang sehat, mau orang sakit, sampai orang itu dalam perjalanan, sampai dalam keadaan berkecamuk perang pun, ya, dalam perang itu pun wajib sholat 5 waktu harus tetap dijalankan. Makanya kita harus perhatikan nih, kalau di antara keluarga kita ada yang sakit, itu kalau kita yang sering duduk dalam majelis ilmu, majelis taklim, maka ketika menjenguk orang sakit, bisikin sama orang yang sehatnya, Pak, ini tolong sebisa mungkin dijaga sholatnya, gitu. Ya enggak? Dijaga sholatnya. Tanya kepada ulama, Ustadz dia pakai infusan, gimana sholatnya, sah nggak nih, kan gitu. Kan darahnya bercampur. Nah, kalau dia sholat bawa najis kan nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Nanti tanya kepada ulama bagaimana caranya. Mungkin sementara dia ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dulu yang mengatakan darah itu tidak najis, kan gitu. Ataupun nanti sholatnya sholat dihormatil waktu, sholat untuk memuliakan waktu saja, ya. Nanti ketika dia sembuh, ya kan, sehat lagi, dia bisa mengkodoknya, kan gitu. Ya kita tanya kepada ulama, masalahnya dia nggak bisa sholat apa, ya kan, sebabnya apa. Dia nggak bisa wudhu, ya nggak bisa wudhu diwudhuin, kan bisa, ya. Nggak bisa pakai air, pakai lap, ya, lap dibasahin, ya, agak-agak basah dikit nggak apa-apa. Jadi kita perhatikan, gitu. Kalau kukunya panjang dipotongin, kan gitu, ya. Kalau kukunya panjang dipotongin. Ini artinya apa? Sholat 5 waktu itu tidak ada alasan untuk kita tinggalkan, walaupun kita dalam keadaan sakit. Sampai dalam keadaan perang pun, berkecamuk perang nih, gitu, itu tetap ada namanya sholatnya, itu ada, tata caranya ada. Maka orang yang tadi dia nggak pernah sujud itu dia akan menyesal. Tapi apalah daya penyesalan? Yang namanya penyesalan itu adanya di akhir. Makanya pepatah Arab dia mengatakan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul muqba liman yatakassal. Pepatah Arab dia mengatakan, ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan kamu malas, wala takun ghafilan, ada malas, ada ghafil. Ghafil itu lalai, ya. Kalau kita sudah malas, lalai lagi, nah, bahaya. Maka di situ diingatkan, fanada matul uqba liman yatakassal. Maka penyesalan yang akan datang itu bagi orang yang bermalas-malasan. Kita kalau mau dikubur kita, ya, kalau mau dikubur kita itu aman, ya enggak? Kalau mau dikubur kita itu kita tidur seperti pengantin baru di malam pertama, ya kita jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan karena hujan sedikit nggak berangkat ke masjid, kan, ya.
Kita udah belajar ya, bagaimana keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Nah, yang kita lihat pandangan seorang muslim dalam hidup itu apa? Yang dilihat itu akhirat. Yang dilihat itu apa? Akhirat. Kadang kita dunia aja Pak, kerja itu ya hujan-hujanan harus berangkat, ya kan? Hujan-hujanan harus tetap berangkat. Kenapa? Ya, karena kita tahu apa akibatnya kalau kita nggak masuk gitu. Tapi kita kalau untuk agama tuh hujan katanya, kan boleh katanya kalau waktu hujan nggak usah datang ke masjid kan gitu ya. Jadi ilmu fikih itu harus disertai dengan ilmu tasawuf ya. Kalau orang dia itu mempelajari ilmu fikih saja, ilmu fikih itu yang zahir, yang nampak. Hukumnya sholat berjamaah itu kan sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan itu yang nggak apa-apa. Ini kata orang yang belajar ilmu fikih. Tapi kalau orang belajar ilmu tasawuf, ya, belajar ilmu akidah, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan kita rugi, gitu. Rugi. Ya. Sekarang Bapak kalau sholat 5 waktu misalnya, ya. Bapak sholat 5 waktu, Bapak sholat subuh tadi nih, ya, hukumnya sholat jamaah itu apa? Sunnah, mentok-mentoknya fardu kifayah gitu, ya kan? Mentok-mentoknya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, dulu kita pernah belajar kata ustadznya, memang fardu kifayah, tapi fardu kifayah ini beda dengan fardu kifayah yang lainnya, seperti ngurusin mayit apa sebagainya. Kan paham kita tuh fardu kifayah itu kalau sudah dikerjakan oleh sebagian muslim sudah gugur yang lainnya. Tapi dalam sholat berjamaah di situ ada ulama yang menambahkan syaratnya harus ada bi'ah. Apa bi'ah? Suasana. Ada nggak kelihatan suasana jamaah di masjid itu? Misalnya di kampung ini ada 100 kakak misalnya, yang sholat jamaahnya cuma 20 kakak. Kira-kira itu sudah apa? Sudah mewarnai kampung belum kan? Berarti fardu kifayahnya kata beliau belum gugur katanya gitu. Berarti belum gugur. Nah, katanya gitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, ya. Walaupun fardu kifayah, tapi fardu kifayah beda dengan fardu kifayah mengurus jenazah, itu beda. Harus apa? Harus ada namanya suasana, terlihat suasana sholat berjamaah di kampung itu. Maka sholat 5 waktu ini sangat penting, ya. Sholat 5 waktu di masjid. Kalau orang yang dia pelajar fikih saja tanpa disertai tasawuf, kata ulama, nanti dia bisa menjadi fasik. Ya, bisa menjadi fasik. Apa? Nanti dia meremehkan daripada amal-amal agama. Meremehkan amal-amal agama. Itu kan hukumnya cuma sunnah saja. Itu mah hukumnya cuma ini saja. Itu. Jadi meremehkan agama. Itu kan cuma adab katanya. Makan apa misalnya minum tangan kanan. Itu kan cuma adab. Kalau makan jangan berdiri, ya kan? Kalau makan duduk. Makan menggunakan tangan kanan. Itu kan cuma adab. Jadi cuman-cuman semua. Tapi kalau orang hanya belajar ilmu tasawuf saja tanpa didasari ilmu fikih, maka kata ulama dia bisa menjadi zindik. Apa itu zindik? Dia jadi apa? Terlalu berprasangka baik kepada Allah. Kok Bapak wudu, Bapak sholat enggak wudu dulu? Enggak Pak Ustadz, kaki saya sakit. Kakinya pecah kan gitu. Kalau kena air nanti sakitnya tambah parah. Ini kan dia apa? Tasawufnya benar, hubungan sama Allahnya itu kayaknya benar gitu kan. Husnuzon sama Allahnya betul gitu. Tapi husnuzon sama Allah itu harus disertai ilmu fikih juga. Ya, harus disertai ilmu fikih. Ya. Bagaimana kalau orang itu kakinya sakit ya dia wudu, ya kan? Nanti ketika wudu yang di situ nggak bisa dibasuh, nanti dia bisa bertayamum kan seperti itu. Tanya kepada ulama kan.
Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf aja, belajar ilmu kebatinan saja, nanti ujung-ujungnya apa? Jadi zindik kita. Husnuzon sama Allahnya tinggi, udah saya gak usah sholat katanya, ya enggak? La ilaha illallah, dia yakin kepada Allah tapi tidak Muhammadur Rasulullah. Itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nggak boleh dipisahkan. Bapak masuk Islam, makanya ketika kita masuk Islam, ada orang yang masuk Islam diajarkan, maka bahasanya apa? Membaca 2 kalimat syahadah, 2 kalimat persaksian. Pertama, bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, tiada Rabb kecuali Allah, ya. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau cuma asyhadu alla ilaha illallah saja nggak cukup. Yakin kepada Allah saja tapi nggak mau Muhammadur Rasulullah, ini nggak cukup, ya. Nggak cukup daripada keimanan kita. Islam kita nggak sempurna. Kalau ada orang bilang udah sholat itu kan artinya doa, ya kan? Udah saya berdoa aja, yang penting saya baik katanya, nggak usah sholat, ya udah. Nanti tunggu di akhiratnya, tunggu ketika dia masuk ke dalam kubur. Maka orang yang yang tadi dia itu sakit, kemudian dia tidak melaksanakan sholat sebelum sakitnya, maka ketika mendengar suara adzan, ketika dia terbaring itu dia akan menyesal. Dan umumnya penyesalan itu pasti adanya di akhir. Dan pepatah Arab juga mengatakan lan tarji'al ayyamul lati matur. Ya, tidak akan kembali, sekali-kali tidak akan kembali apa? Ayam itu beberapa hari ataupun hari-hari yang telah berlalu. Hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali. Makanya manusia itu sebenarnya harinya hanya ada 3 saja, ya. Hari yang telah lalu, hari yang sekarang sedang kita jalani, dan hari esok. Gitu. Kalau hari yang telah lalu, lantar ji'al ayyamul lati madat, ya kan? Hari yang telah lalu tidak akan bisa kembali. Kita mau memutar itu nggak bisa, ya. Kemarin ketinggalan 1 rakaat misalnya sholat zuhur, itu mau kita ulang lagi ya nggak bisa. Tahun kemarin kita puasa jebol, ya kan, batalnya sengaja, ya. Itu nggak akan terulang lagi. Bahkan kalau secara ilmu tasawufnya itu mau dia pondok 1 tahun juga nggak bakal tembus, ya, nggak bakal tembus menutupi satu puasa yang dia tinggalkan secara sengaja, ya. Jadi hari yang telah lalu itu tidak akan kembali, dan hari yang sekarang ini hari sesungguhnya kita. Semua manusia itu diberikan modal sama Allah sama, kaya miskin, Indonesia, orang Eropa, Amerika, ya. Mau Islam, mau selain Islam, semua diberi modal sama. Waktunya Allah adil, dikasih berapa waktunya? 24 jam, nggak ada yang dilebihin. Sehari bagi saya 25 jam nggak ada. Semua totalnya 24 jam. Nah, dari 24 jam inilah nanti manusia ini berbeda-beda, ya. Tergantung bagaimana ketakwaannya, tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Nah, ini waktu yang sekarang ini Allah berikan, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kalau kita sia-siakan, maka akan menjadi hari yang telah lalu, dan hari yang telah lalu tidak akan kembali. Kemudian hari selanjutnya yaitu hari yang akan datang. Ayatnya jelas di dalam akhir daripada surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, ya. Seseorang itu dia nggak tahu apa yang akan dia lakukan di esok hari. Artinya kehidupan untuk esok hari ini belum ada jaminan kita ini akan melaluinya. Kita akan berjumpa dengan hari esok ini, belum ada namanya jaminan. Makanya hari yang sekarang Allah berikan kepada kita ini bagaimana kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan yaitu wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Tadi kita diingatkan oleh Jibril, hidup sesukamu, suatu saat kamu akan mati.
Kalau udah bicara kematian itu, nanti orang terbagi ketika mati menjadi dua bagian, ya kan? Orang itu ketika mati menjadi dua bagian. Apa? Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika kematian itu menjumpai seseorang, maka keadaan malaikat pun berbeda, ya. Keadaan malaikat pun berbeda. Ini kalau calon camatnya ini camat orang soleh, maka malaikatnya nggak serem, Pak. Malaikatnya nggak serem. Tapi nggak seremnya malaikat dikisahkan ketika Nabi itu akan meninggal dunia. Beliau mencelupkan tangannya ke air, kemudian diusap daripada wajahnya diusap. Seraya berkata apa? Ya Allah, permudahlah ataupun ringankanlah sakaratul maut saya, kata Nabi itu. Makanya kita sering dengarkan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya, nanti ada wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut, ya, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kemudian Allahumma hawwin. Nah, itu doanya Nabi itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin itu artinya apa? Ringankan ataupun apa? Permudah gitu. Minta diringankan. Apa sakaratul maut? Sakaratul maut itu apa? Sekarat. Asal katanya itu sakaratul maut itu maksudnya orang yang mabuk dengan kematian. Ya, makanya kalau dia ini orang soleh, Nabi saja itu akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Beliau sampai minta air, kemudian dicelupkan tangannya, diusap ke wajahnya. Itu kalau orang yang baik, dalam beberapa riwayat disebutkan, maka matinya ini apa? Enak, mudah, ya. Tapi semudah-mudahnya orang yang meninggal dunia tetap namanya sakit sakaratul maut itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat ada yang dikatakan seperti apa? Seperti kambing, seperti hewan dikuliti secara hidup-hidup. Sebagian lagi ada yang mengatakan seperti kita ini ditebas dengan 300 tebasan dengan pedang. Nah, itu seringan-ringannya. Bagaimana kalau orang yang dia ini su'ul khotimah, orang yang mati dalam keadaan buruk, orang yang mati dalam keadaan tidak membawa akidah yang betul. Nah, ini akan berakibat lebih fatal lagi. Makanya dalam Islam itu, ya, kita sebagai seorang muslim, kita harus belajar yang pertama akidah. Akidah ini harus. Akidah itu maksudnya apa? Iman. Iman itu maksudnya akidah, keyakinan. Kemudian kita harus belajar apa? Belajar Islam juga. Apa? Islam. Apa itu Islam? Yaitu rukun Islam yang 5, syariat-syariat Islam. Hukum fikih kita harus belajar. Fikih terbagi menjadi beberapa bagian, ya kan? Ada yang tentang membahas tentang ubudiyah, tentang ibadah. Ada yang membahas tentang apa? Tentang muamalah, bagaimana jual beli, transaksi yang betul, ya. Bagaimana hukum gadai, ini barang gadaian boleh nggak dipakai gitu. Bagaimana cara utang piutang, kan gitu. Itu diterangkan semua. Ini akadnya akad apa ini? Ini akad nitip kah? Apa akad menyewa dan sebagainya? Nah, itu namanya fikih muamalah. Nanti ada lagi fikih munakahah, fikih tentang masalah pernikahan, ya, tentang masalah pernikahan. Ya. Bagaimana hukum nikah? Hukum nikah terbagi menjadi berapa? Beda-beda. Ada yang sunnah, ya, ada yang wajib, ada yang dia itu justru malah haram nikah, kan gitu. Itu terbagi, tergantung apa? Tergantung orangnya, kan gitu. Nanti bagaimana ketika kita sudah berumah tangga, ada hal-hal yang harus kita hindarkan, kan gitu. Nanti ucapan kita nih, kira-kira ucapan seperti ini jatuh tolaknya atau tidak, jatuh talaknya atau tidak, itu kan dipelajari dalam fikih munakahah.
Nanti ada lagi fikih yang membahas tentang bagaimana politik, ya kan? Itu ada lagi bagaimana fikih Islam. Nah, itu nanti dipelajari juga. Maka di sini orang-orang yang dia itu hidup di dunia ini, dia tidak mau duduk dalam majelis ilmu, maka orang-orang yang seperti itu dia akan menyesal. Nanti ketika dia menjumpai yang namanya kematian, berjumpa dengan siapa? Dengan malaikat daripada Israel, maka dia ini akan merasa ketakutan, ya. Makanya wajar itu Pak, kalau ketika kita lihat orang meninggal dunia, kadang matanya itu masih melotot, ya. Kenapa? Karena dia ngikutin tuh, kan ditarik dari kaki dulu kan, dia ikutin, tahu sentak, kaget, belum sempat matanya itu ditutupkan. Kemudian ruh sudah terpisah. Itu orang yang meninggal dunia seperti itu. Yang baiknya aja, Nabi aja merasakan bagaimana pedihnya sakaratul maut. Makanya kalau kita belajar dalam fikih jenazah itu, kalau kita mandiin mayit, ya itu jangan keras-keras, ya. Jangan kayak orang hidup diteken terus perutnya, ya kan, tekennya itu neken kayak neken orang yang masih hidup, ya. Kenapa? Karena jasad itu masih merasakan pedih sakitnya daripada sakaratul maut. Nah, kalau kita bicara tentang kematian, ya, kita bicara tentang kematian ini, kita harus berdasarkan dengan keimanan. Jangan kita bicara mati, bicara kiamat, ya kan, bicara alam akhirat menggunakan otak kita, menggunakan naral kita. Itu nggak bakal nggak bakal nyambung otak kita, nggak bakal nyambung. Kita harus pakai apa? Ini iman kita kepada Allah ini harus kita pakai. Satu saat Nabi, ya kan, menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang hari ketika manusia ini nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Maka ketika itu sebagian orang yang mendengarkannya yakin dengan perkataan Nabi. Siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat dia yakin. Tapi bajingan-bajingan Quraisy dia nggak yakin. Ya, bajingan-bajingan Quraisy dia nggak yakin. Dia langsung ketika Nabi bilang nanti orang yang ada dalam kubur itu manusia seluruh dunia yang dikubur, ya, mau matinya dibakar kemudian dibuang ke laut itu sama aja Pak. Kalau ditanya, Ustaz, itu orang yang kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat, ya, Lion Air, ya kan, masuk ke dalam ke dalam laut, dicari nggak ketemu, ya kan, itu dia berada di mana? Ya sama jawabannya, berada di alam barzah, berada di alam kubur, ya. Kan dia nggak dikubur Ustaz. Ya pokoknya secara yang kita pelajari setelah alam dunia ini, semua alam pemisah itu yaitu alam barzah, alam kubur. Jadi mau direbus dulu ya kan, mau dia kejebur, mau dia nggak ditemukan, jasadnya hilang, ya udah jangan dibilang itu masih gentayangan, ya udah ada, udah diproses sama siapa? Sama malaikat, ya kan? Sudah diproses sama malaikat. Maka ketika Nabi membicarakan tentang daripada hari kebangkitan itu, maka bajingan-bajingan Quraisy dia nggak terima. Dia langsung pergi ke rumahnya, dia ambil cangkul, ya kan? Diambil cangkul sama dia. Dia cari kuburan-kuburan yang sudah tua. Dicari kuburan-kuburan yang sudah tua. Setelah dicari sama dia, dicangkul itu kan, dibongkar kuburan, diambil sama dia tulang-tulang yang masih tersisa. Kemudian apa? Dibawa ke hadapan Nabi. Wahai Nabi, ini sekarang sudah apa nih? Sudah jadi apa? Sudah jadi tulang, bahkan tulangnya sudah hancur. Apa mungkin orang keadaan tulang yang sudah hancur ini bisa berwujud lagi seperti manusia? Seperti manusia bisa enggak itu? Dia nggak percaya.
Kan kalau pakai akal kita Pak nggak bisa Pak ya. Kalau pakai akal kita itu kalau udah hancur, misalnya pesawat ini udah hancur gitu kan, kemudian mau dibikin lagi, didaur ulang lagi kan, itu butuh proses ya, nggak butuh prosesnya sangat panjang ya. Nah ini dia mikir, ini siapa kira-kira bisa nggak tuh, bener nggak itu adanya hari kebangkitan, bener nggak itu ayat wa idzal qubur bu'thirat ya kan, yang ayat dalam surat Al-Infitor itu, idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah ya kan, idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat, ketika planet-planet itu saling bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzal qubur bu'thirat, ketika orang yang hidup di dalam kubur nanti dibangkitkan lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, nanti di situ orang baru sadar ya apa yang dia kerjakan, amal-amal agama yang dia kerjakan dan yang telah dia lalaikan, baru sadar kan gitu. Itu ayatnya jelas, wa idzal qubur bu'thirat, yang ada di alam kubur semua nanti akan dibangkitkan. Maka apa kata Nabi? Nabi menjawab di dalam surat Yasin ya. Wa daraba lana matalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya rahim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khallaqin. Nah, itu lanjutannya ayatnya daripada yang Allah Subhanahu wa taala langsung jawab keraguan ataupun ketidakyakinan orang bajingan-bajingan Quraisy ini. Siapa yang nanti akan menghidupkan, yang akan mematikan, itu Allah. Dia kan nggak yakin siapa nanti yang mau hidupin lagi ya setelah orang mati. Yaitu dijawab, siapa yang telah menciptakan kamu dahulu ya. Kita ini semua diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memproses itu semua. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sulit kelihatannya bagi manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mudah. Maka orang-orang yang tadi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan menyesal ya. Maka ketika orang dia itu meninggal dunia, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Kalau orang yang su'ul khatimah, yaitu mati daripada di luar Islam. Husnul khatimah itu ada yang mengatakan mati dalam keadaan baik, artinya mati dalam akidah yang benar. Makanya tadi kita jelaskan, kita harus belajar akidah, iman harus betul, kemudian belajar Islam belajar fikih, kemudian satu lagi belajar akhlak. Jadi akhlak, beda akhlak beda adab, beda akhlak beda adab ya. Beda akhlak beda adab. Kita harus belajar daripada akhlak. Nanti kalau akhlak kita pelajari, barulah lahir yang namanya adab. Kalau akhlak itu memang sudah bawaan kita. Akhlak ada dua, ada akhlak baik, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, akhlakul hasanah, ada akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Nanti kalau kita belajar lagi, belajar, maka muncullah, lahirlah yang namanya adab ya. Yang lahir namanya adab. Maka yang paling urgent yang harus kita pelajari yaitu apa? Akidah juga. Iman ini harus benar. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah setiap berbicara menjelaskan tentang ayat tentang akidah, maka di situ Allah memberikan kepada kita kemudahan. Bahasanya sastra, bukan bahasa sastra yang tinggi-tinggi, gampang. Ya, contohnya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu kan kalau kita hafalin terjemahannya gampang. Oh, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, kan gitu. La a'budu ma ta'budun, diulang-ulang itu la a'budu ma ta'budun ya kan.
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Itu kan sama semua. La a'budu ma ta'budun, artinya ya begitu sama. Kemudian wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Itu terulang-ulang. 4 ayat terulang. Kemudian terakhirnya lakum dinukum waliyadin. Maka setiap Allah membicarakan tentang masalah akidah dalam Al-Quran, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah tidak menggunakan bahasa sastra yang tinggi. Maknanya apa? Agar mudah dipahami oleh manusia. Karena orang itu kalau pulang kepada Allah tidak membawa iman yang betul, maka dia akan celaka ya. Maka dia akan celaka. Kalau sholatnya bolong-bolong ya, itu masih gampang ya, masih gampang, masih ada bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnahnya ya kan? Tapi kalau dia sudah melenceng daripada akidahnya, maka sudah tidak bisa diobati lagi, udah nggak ada penolong lagi bagi orang tersebut. Maka di sini lanjutannya wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa saja yang engkau cintai ya. Kita mau mencintai siapa saja silahkan. Tapi apa? Yakin fa innaka mufariqu, suatu saat kita ini akan berpisah dengannya. Ya. Bapak orang yang paling kita cintai ya, kan ada ruh, ada jasad. Itu kalau kita lihat dalam pemakaman ya, kalau kita dikubur, itu kira-kira yang masuk ke liang lahat siapa Pak? Itu pasti orang yang paling cinta sama kita kan gitu. Makanya coba anaknya ada nggak anaknya kan gitu kan? Disuruh apa? Ahlinya dulu, disuruh daripada keluarganya dulu. Oh, anaknya ada, anaknya nggak ada, cucunya ada nggak kan gitu. Dicari orang terdekatnya dulu. Itu orang yang paling sayang pada kita Pak ya. Ketika itu dia meletakkan kita di liang lahat ya. Mau kita sekarang hidup pakainya baju sutra ya kan, jasnya jas yang keren gitu. Nanti kalau mati udah 3 helai kain kafan kan gitu, 3 helai kain kafan. Masuk kita ke alam kubur. Di rumah biasa tidur, wah bantalnya ada yang bantalnya, waduh pokoknya mantep lah gitu kan, tebel bantalnya, enak, nggak bikin pusing kepala gitu. Tapi nanti di alam kubur semuanya adil, mau presiden ya, mau nabi, semuanya sama. Bantalnya pakai apa? Pakai tanah itu, dibikin bulat-bulat ya kan, dibikin bantal, dibikin bola dari tanah itu. Nanti ketika sudah dimasukkan, kemudian wajah kita itu dibuka, kain kafannya dibuka, kepalanya dihadapkan kiblat. Apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Setelah kita dihadapkan begitu, ya, setelah kita dihadapkan gitu, dikasih papan di atas, dikasih papan. Nanti ketika sudah ditutup sama papan, ya kan? Itu orang yang masih mencintai kita di dunia ini masih ada nggak di dalam kubur? Masih dia ya kan? Diuruk sama siapa? Sama penggali kubur. Nanti dia bantu nginjek-injekin kan? Diinjek-injekin tuh ya. Ini jasad sudah tidak ada artinya lagi Pak ya. Jasad sudah tidak ada artinya lagi. Justru orang yang mencintai kita ketika penguburan itu seakan-akan apa? Dia sudah nginjek-injek apa namanya? Nginjek-injek jasad kita. Karena apa? Di sini udah gak kepake lagi jasad ya. Orang meninggal ditaruh di ruang tamu gitu kan, itu jasad, itu jasad kaku, didiamkan sehari 2 hari bau gitu kan ya, 2 hari 3 hari bau, nah, gak ada orang yang mau mendekat gitu, itu jasad. Nah yang nanti ketika dia kembali ke alam kubur ya kan, setelah ruh berpisah, maka nanti di situ ada, ketika ruh berpisah itu nanti ada ruh yang dia itu apa, dikembalikan lagi ke alam kubur. Nah, nanti yang merasakan siksa itu siapa? Ya ruh tadi yang akan merasakan daripada siksa, yang merasakan kenikmatan, yaitu ruh tadi. Sampai kapan Pak? Sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai datangnya hari kiamat. Orang yang dulu hidup sebelum kita, sekarang udah berapa tahun hijriahnya, masehinya udah berapa tahun ya kan? Itu belum selesai. Seandainya kita mati sekarang, nggak tahu kapan datangnya kiamat lagi. Nah itu, selama itulah kita di dalam kubur. Nah, makanya kita lama ini akan hidup. Nah orang yang kita cintai ketika kita meninggal dunia itu dia akan balik. Makanya dalam hadis dikatakan ketika mayit itu meninggal,
maka yang mengiringnya ke dalam kubur itu, yang mengiringinya ke pemakaman itu ada 3 kan gitu. Ada keluarganya, ada hartanya, mobil kita mungkin ikut, motor kita ikut, ya kan. Kemudian yang 2 pulang, yang 1 nggak pulang, yang 2 yaitu harta, keluarga pulang, yang nemenin kita siapa? Itu amal soleh. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu yang akan menemani kita. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah sesuka engkau, suatu saat amal kamu nanti di akhirat ini akan dibalas, ya. Amal kita ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, tidak ada dosa. Dosa memang ada dosa kecil, ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi sekecil-kecilnya dosa itu urusannya sama neraka gitu. Sebesar-besarnya dosa juga urusannya sama neraka. Hanya bedanya mungkin nanti masa kontrak kita di neraka ini berbeda kan begitu. Ini yang perlu kita jadikan pertimbangan supaya apa? Kita ini jangan meremehkan daripada dosa. Karena sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan, kita harus melihat kepada siapa kita berdosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kemudahan untuk bisa mengamalkan 3 nasihat malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur 'alaina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.